Halo Bolo, kita bersua lagi, bertemu lagi. Ya, kali ini aku mau bahas tentang update rating terbaruku per tanggal 11 Maret ya. Masih per hari ini, otomatis data per tadi malam. Dan seperti biasa, SOP-ku SOP-ku untuk membuka taksi driver. Seperti ini Bolo ya. Come on. Nah, pertama kita setel di filter 2, filter baru. Kemudian ke sini dulu Bolo. Cek filter tarif. Alhamdulillah masih 4 ya, normal. Kemudian kita ke layanan dulu Bolo. Layanan masih terhubung. Kenapa aku membiasakan di videoku untuk update rating? Ketika posisinya adalah membuka taksi driver, aku utamakan untuk mengecek seperti ini Bolo. Bukan apa-apa. Ini penting untuk mengetahui status akun kita Bolo. Karena ini ada sebuah cerita fakta, kisah nyata Bolo. Tanpa aku sebutkan siapa orangnya, gitu kan? Yang jelas dia Kang Ojek yang lebih lama dariku, di Salatiga juga. Dia itu statusnya sudah akun prioritas ditingkatkan Bolo. Yang jelas dia lebih lama dari aku. Kemudian nomornya itu, berapa ya? Mungkin 14 mungkin ya. Jadi 140 jutaan gitu. Kemudian aku 175 juta Bolo. Dia Salatiga, aku sudah ketemu langsung dan sudah melihat HP-nya, maksudnya melihat akunnya. Sebenarnya aku juga punya screenshot-nya, cuma tidak aku tayangkan di sini. Dan aku hanya ingin menceritakan bahwa ada kenyataan di lapangan itu akun Prio, tetapi status akunnya seperti terhubung Bolo. Dan ketika aku bilang, ini akunmu ada yang salah gitu loh. Aturan kalau kamu sudah prioritas ditingkatkan, yang keluar di sini juga bukan terhubung, tapi prioritas ditingkatkan. Tapi Bolo boleh percaya boleh tidak. Orang tersebut dengan penuh kepercayaan diri yang luar biasa, itu dia bilang seperti ini. Enggak, sekarang itu akun prioritas keterangannya seperti ini, terhubung semua. Semua. Teman-temanku ada 3 juga seperti ini semua. Padahal dia prioritas ditingkatkan. Nah, aku pun sebenarnya Bolo ya, kalau aku sedikit nakal dan memang tidak peduli, itu malah senyum-senyum saja, cukup diem aja gitu loh. Cuman karena aku itu peduli pada Kang Ojek yang lebih lama, yang ya menurutku nggak pas lah kalau memang sudah Prio tapi kenyataannya akunnya masih terhubung gitu Bolo. Nah kemudian aku cuma ngasih saran. Kalau saranku cuma satu, kamu ke kantor Salatiga, tanya baik-baik ini masalahnya apa, apakah memang kebijaksanaan Maxim yang baru sekarang seperti ini atau bagaimana gitu. Nah nanti setelah pihak kantor memberikan keterangan bahwa memang sekarang akun prioritas itu keterangannya adalah terhubung, oke, it's clear gitu kan, berarti memang ada kebijaksanaan dari Maxim yang berubah gitu kan. Namun dalam hati kecilku berkeyakinan bahwa akun orang tersebut itu bermasalah gitu loh. Entah ada pelanggaran apa, entah verifikasi muka atau apa, itu yang menjadikan akun dia menjadi terhubung, tidak lagi prioritas ditingkatkan. Walhasil beberapa hari kemudian dia beneran ke kantor Maxim Salatiga dan akhirnya akun dia menjadi prioritas ditingkatkan Bolo. Karena aku waktu itu dia memberikan kabar itu hanya lewat WA, akhirnya aku minta coba deh kalau beneran screenshot akunmu gitu kan. Ada, aku punya datanya Bolo. Masih ada sampai sekarang. Dan kemudian ini
ternyata faktanya, kenyataannya sudah menjadi prioritas ditingkatkan. Nah itulah kadang-kadang beberapa kang ojek lama itu kenyataan di lapangan loh Bolo, tanpa bermaksud menjelekkan atau merendahkan, sama sekali tidak. Cuman kenyataan di lapangan itu seperti itu. Kadang-kadang malah dalam hati ngelus dada, ngelus dodo Bolo kalau saya ya. Ini sebenarnya bagaimana? Apa SDM-nya atau apanya gitu kan? Kenapa dengan hal yang dia pegang setiap hari pun dia tidak memahami detail bahwa akun dia itu terhubung. Dan aturannya kalau sudah punya seragam, sudah memberikan akun, ya prioritas ditingkatkan di akunnya gitu loh. Nah itu Bolo. Jadi alasan kenapa aku di videoku setiap kali membuka aplikasi taksi driver, pasti aku mencontohkan untuk membuka status akun. Itu tujuan utamanya itu sebenarnya di situ Bolo. Ada edukasi, ada pendidikan dan pencerahan kepada bolo-bolo yang sedang memainkan aplikasi taksi driver ini. Oke. Sekarang kita ke ratingku Bolo. Rating per tadi malam. Per 10 Maret 2025 Bolo. Ratingku menjadi 0,98 per 97, masih sama dengan yang kemarin. Sama dengan di videoku yang tadi ya Bolo ya. Yang sudah aku upload itu data dari yang kemarin aku dapat satu orderan dari hasil nyocol di pondok pesantren apa itu aku lupa. Nah hasil yang terbaru seperti ini Bolo tadi per hari ini tadi. Selesai menurut tugas otomatis menjadi 75. Padahal seingatku di data yang screenshotan itu adalah 74 Bolo. Selesai tanpa komunikasi dengan operator 97 sesuai dengan yang rating di atas ini 98 per 97 Bolo. Kemudian diselesaikan jam sibuk di angka 41, rata-rata order naik di 2,55, order prioritas yang diselesaikan menjadi 45 Bolo. Jadi kemudian komentar positif menjadi 16, seingatku kemarin 15. Jadi tambah satu lagi Bolo. PTO masih 3. Kemudian UN juga masih 2, belum hilang ya Bolo ya. Tapi UN ini kan tercounter oleh komentar positif Bolo. Nah kemudian sudah ya, aku mau ceritakan tentang order diselesaikan. Nah ini kaitannya dengan caraku nyocol Bolo. Cara nyocol orderan di daftar orderan atau daftar lelangan Bolo. Caraku nutul minta orderan. Nah ini pertimbangannya kenapa yang kemarin dari Pondok Pesantren Asy-Syarifah ini, daerah Kalibening, Jalan Raden Fatah, ke Fakultas Syariah UIN Salatiga ini aku cocol Bolo. Kita lihat dulu. Statistiknya adalah, nah ini Bolo. Dari daftar order, biaya 8.900, komisi 890 dari daftar order. Penghasilan 8.010. Jarak perjalanan 3,87. Nah, perhatikan di sini Bolo. Sampai ke alamat dari rumahku ini, dari titik aku nyocol ini adalah 3,7. Jauh Bolo itu. Karena kalkulasinya itu sama dengan satu trip perjalanan gitu kan. Nah, kenapa ini orderan aku ambil, aku cocol? Itu pertimbanganku begini. 1. Titik tujuannya ini. Fakultas Syariah UIN Salatiga ini dari rumahku cuma 200 meter, Bolo. Dari pengalaman yang sudah dengan akunku yang hanya terhubung, biasanya kalau aku dapat auto itu, pulangnya itu jarang dapat orderan balik gitu, Bolo. Jadi otomatis kan pulangnya kosong, nggak bawa penumpang. Itu pertimbangannya. 1 ya. Terus kemudian pertimbangan 2, dari si customer di screenshotanku tadi kan ada bahwa dia berbintang dan ini pelanggan tetap. Jadi dia bisa menaikkan rating kita Bolo. Komentar positifnya sangat bermanfaat untuk kita. Nah kemudian alasan ketiga, titik pengantaran nanti dekat dengan rumahku ya, sudah ya Bolo ya. Kemudian ya itu, karena dia menaikkan rating dan jaraknya posisinya seperti itu,
Jarak perjalanan 3,87 bagiku masih masuk. Nah, yang ketiga baru ingat aku, Bolo. Si customer itu kita cek dulu. Apakah bersedia menunggu? Gitu kan? Jadi kalau SOP ku setelah aku dapat orderan dari hasil nyocol itu, pasti aku cek dulu, halo, titik penjemputan agak jauh Kak, apakah bersedia menunggu? Gitu kan? Chatku biasanya seperti itu. Oke, mungkin lebih fairnya kita bukakan ya Bolo ya. Kita lihat dulu contoh chatnya biar semakin paham. Nah ini Bolo. Jadi setelah orderan itu masuk masuk ke akunku, maksudnya akun cocol dan dapat gitu kan Bolo. Aku cek dulu, halo, agak jauh Kak, apa sabar menunggu? Nah kemudian si customer menjawab, halo, iya nggak apa-apa. Baik Kak, saya on the way, terima kasih. Ini penting Bolo, jangan sampai dari pengalaman beberapa orang itu tanpa komunikasi chat menjadikan kita bisa di cancel setelah sampai titik tujuan. Termasuk pengalamanku yang kemarin dapat customer buruk itu, dia berbintang dan posisinya pelanggan tetap, hujan itu posisinya hujan gerimis malam-malam lagi. Titik penjemputannya agak jauh 1,6 km kalau nggak salah ya. Itu sampai lokasi dibatalkan, gitu kan. Padahal itu sudah aku chat, cuman dia tidak membalas. Gitu kan, Bolo. Nah, karena tugas otomatis aku kan ya sudah kalau tidak dijawab aku berangkat saja gitu kan. Nah, ini untungnya seperti ini, Bolo. Jadi nyocol itu tidak asal nyocol, Bolo. Jangan sampai kita itu asal nyocol. Kira-kira titik penjemputannya seberapa jauh, kemudian titik pengantarannya nanti seberapa jauh, gitu kan? Karena ada juga orderan itu, misalnya ada di faktual. Titik penjemputan 11 km. Sementara titik pengantarannya nanti cuma 4 km, Bolo. Nah, itu kan nggak masuk, Bolo. Gitu. Nah, seperti punyaku ini tadi, dalam kalkulasiku masuk ini. Jadi, kalkulasinya anggap saja aku menjemput pulangnya sudah dekat dengan rumah gitu loh Bolo kalkulasinya. Jadi begitu ya. Kalau pendapatku nyocol itu bukan barang haram di aplikasi taksi driver Bolo. Karena faktanya orderan itu ada gitu kan. Orderan itu ada dan misalnya bukan kita yang nyocol terus siapa lagi? Gitu kan? Nah, ini sebenarnya juga lumayan dekat ini. Tolong ambil pesanan shop Temaca. Lumayan dekat Bolo ini. Tapi sengaja tidak aku cocol, bukan apa-apa. Aku ingin selesaikan dulu video kita ini, biar nanti tidak ketimpa lagi dengan dinamika yang baru lagi, Bolo ya. Nah, kemudian setelah tentang nyocol tadi, aku mau memberikan beberapa input kepada Maxim. Jadi ini input terbuka ya melalui channel YouTubeku ini aku sampaikan bahwasanya satu yang perlu sangat urgent diperbaiki di Maxim di aplikasi taksi driver itu adalah tentang map-nya, tentang peta, gitu kan. Ini masalah klasik Bolo karena kalau aku lihat dari YouTube-nya ini apa namanya Mari berbisnis bersama Maxim itu Pak Adrian itu sudah 2 tahun yang lalu mengeluhkan tentang map dan sampai sekarang fakta di lapangan pun masih Bolo. Nah, kalau Maxim ingin benar-benar ingin mau berkembang beneran itu, seharusnya map diperbaiki sesegera mungkin. Gitu kan. Itu satu Bolo. Kemudian yang kedua, menurut pendapatku ya, ini masukan buat Maxim juga. Harusnya Maxim itu saat ini fokus utama yang aku lihat adalah di bike dan delivery. Baik di delivery, kalau baik itu komisi yang Maxim dapat itu 10-15%, itu pun kalau nanti ketimpa kena promo, jadi yang aku lihat di aplikasi customer, itu Maxim memberikan promo potongan 10% kepada customer Bolo. Serius, bisa dicek di aplikasi Maxim Bolo. Ini contohnya ya. Aku bukakan contohnya Bolo. Nah, misalnya ini titik tujuannya kita cari yang paling
situasional saja maksudnya dari sini. Nah, ini ke Stadion Geridanggo. Misalnya seperti ini boleh ya. Nah, selesai. Ini tarifnya aslinya kan 8.900. Karena ada potongan dari Maxim 10%, otomatis menjadi 8.100 bolo. Nah, ini penjelasannya di sini bolo. Jadi Maxim memberikan bonus senilai 200.000 ini bolo. Akun, kemudian senilai 200.000 nih. Ini caranya cuman mengganti apa ya? Cuma memasukkan kode apa gitu bolo. Nah, misalnya di sini sebentar. Kode mana ya, aku lupa bolo. Jadi ada memasukkan kode misalnya dalam puasa ini buka Ramadan seperti itu bolo. Nah, ini kan posisi yang seperti ini tadi, ini harga tunai saja tanpa menggunakan bonus tadi. Itu normalnya 8.900 bolo. Dan Maxim ini mendapatkan 810 rupiah. 890 gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya ini ditambah menggunakan bonus tadi, ini kan menjadi 8.100. Ini Maxim hanya mendapatkan 10 rupiah bolo. Jadi aplikator dengan potongan yang diberikan ini hanya mendapatkan 10 rupiah per orderannya. Ini mengerikan bolo kalau menurutku ya. Mengerikan menurutku. Masa iya penghasilan cuma 10 rupiah gitu kan, karena promo gitu kan. Seperti kita tahu bahwa promo di Maxim kan tidak terlalu gencar ya, tidak seperti Gojek atau Grab gitu. Iklannya juga nggak terlalu kenceng kan gitu. Ya karena seperti ini, dia sangat mengambil keuntungannya tipis bolo. Nah, kemudian saran kedua itu adalah ini, untuk foodnya ini dikerjain gitu loh. Maksudnya dikerjain itu ya digarap bener-bener gitulah. Maksudnya kalau misalnya di aplikasi lain seperti di GoFood itu yang lagi kenceng itu dia kan setauku itu dia kan menambahkan biaya. Misalnya bukan hanya biaya untuk Kang ojeknya, bukan, tapi biaya layanan dan biaya dari ini apa istilahnya aku lupa, merchant. Dari merchantnya. Jadi dari warungnya itu dia setauku dari Gojek itu, dari GoFood itu dia markup harga bolo. Jadi misalnya aku punya minuman kopi apa misalnya gitu ya bolo ya. Harga di lokasi itu cuma 8.000. Tapi harga di aplikasinya GoFood itu bisa jadi 10.000 lebih bolo. Serius, cek aja faktanya. Nah, ini misalnya Maxim mau mengelola itu dengan serius, gitu kan? Taruhlah nggak usah dinaikkan 2.000, naikkan 1.000. Misalnya harga di tempat itu 8.000. Nah, Maxim ini ngerjainnya jangan ambil untung banyak dulu deh, 1.000, gitu kan? Kalau ini dikerjain bener-bener, aku yakin deh keuntungan Maxim, maksudnya keuntungan aplikasi itu bisa naik lagi lah. Tidak semepet ini. Karena jujur kenapa aku memberikan input seperti ini? Aku bukannya mau sok pahlawan, bukan bolo. Cuman aku melihat membandingkan aplikasi satu dengan yang lain itu seperti Maxim, apalagi kayak kemarin itu waktu mau memberikan THR dengan apa yang disampaikan oleh spesial humasnya itu tidak mampu untuk memberikan tunjangan hari raya gitu kan. Nah, itu ya masuk akal gitu loh. Kalau aku melihat dari sistem franchise-nya Maxim, sistem bisnisnya seperti itu ya masuk akal kalau tidak mampu gitu kan. Karena apa? Pemasukannya sedikit gitu loh. Pemasukan Maxim itu, aplikasi Maxim termasuk sedikit gitu loh. Kalau pembandingnya seperti itu dari yang tadi ya, dari harga yang 8.900 hanya menjadi 8.100. Ini seperti itu, bolo. Nah, kemudian input yang kedua yaitu tentang ini bolo. Tentang
Hasilkan uang selama perjalanan, daftarkan diri sebagai pengemudi. Nah, ini kan kalau kalau nanti pengemudinya nuntut THR kan yang ribet Maxim sendiri. Gitu kan? Ribetnya ya gitu. Jumlah drivernya, jumlah pengemudinya itu terlalu banyak loh. Ya walaupun ini memang sistemnya mitra gitu kan. Tapi dengan kondisi yang seperti ini kan, kalau aku jujur dengan segenap hati melihat malah kasihan loh. Serius. Kasihan gitu. Ketika dituntut oleh keadaan untuk bahwa tren sekarang yang sedang terjadi di negeri ini kan dituntut untuk perusahaan memberikan THR gitu loh. Padahal pemasukan dari perusahaan juga seperti itu gitu kan. Ini kenyataan di lapangan tuh. Jadi begitu bola. Inputku ada 3. Yang aku balik ya dari belakang. Yang ketiga adalah stop tentang pembukaan menjadi pengemudi. Karena pengemudinya sudah banyak. Dan itu kalau mereka aktif semua luar biasa. Fakta di lapangan aku seharian ini nggak dapat orderan belum. Dan baru dapat itu malam tadi delivery belum. Kemudian input yang kedua adalah kerjakan foodnya, ya kan? Kerjakan foodnya ini, food ini belum. Jadi ini digarap benar-benar nanti ada pemasukan dari situlah belum. Jadi bukan sekedar pemasukan dari ibaratnya cuman kurirnya, kang ojeknya nganter barang doang, itu bukan. Tapi ada income dari merchantnya, dari warungnya yang jualan itu. Entah itu 500 sampai 1000 per orderan misalnya gitu kan. Itu sudah bagus, apalagi kalau yang di apa namanya? Di aplikasi lain itu contoh konkretnya yaitu itu pun faktanya lebih ya. Kalau misalnya 8.000 menjadi 10.000 itu fakta di lapangan dari operator lain itu lebih dari itu, Bolo. Kemudian input yang ketiga yang tadi aku sampaikan di awal bahwasanya perbaiki map serius. Ini adalah selling point sebenarnya ya. Jadi banyak masalah ini masalah klasik yang sampai sekarang belum juga di-upgrade oleh Maxim. Ini sangat dari pengalamanku yang sudah ini sangat mengecewakan, Bolo. Nah, oke. Begitu dulu, Bolo. Sampai di sini video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin pendapatku kurang berkenan di hati bolo-bolo semua. Kritik saran ditunggu, jangan segan untuk like dan komen. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.